warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada tanggal 1 Syawal tahun 1447 Hijriah, kita sudah menjalankan ibadah siang Ramadan, ibadah puasa Ramadan. Kita dipertemukan dengan bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam, bulan di mana suasana yang penuh dengan nuansa ibadah, terutama di negara yang mayoritas kita adalah umat Muslim. Dan kita semua berdoa agar kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan di tahun depan. Jemaah sholat Id yang dimakan Allah, selawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW atas perjuangannya dalam menyebarkan dinul Islam, dalam mengajari kita, memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajari kita, mendoakan kita, dan mengharapkan agar kita semuanya sebagai umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sholat Id yang dimaksud Allah, kami berwasiat kepada diri kami dan jemaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama setelah kita menjalankan ibadah siang Ramadan, ibadah puasa Ramadan, disertai dengan qiyam Ramadan, salat tarawih secara berjamaah di masjid-masjid yang sudah kita jalankan selama sebulan penuh, menjalankan tilawatul Quran, menjalankan ibadah-ibadah yang lain, sedekah, dan menunaikan ibadah zakat, terutama zakat fitrah. Kita meningkatkan ketakwaan kita, karena Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah, taatlah pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita meninggalkan dunia ini, ruh meninggalkan jasad ini, kecuali kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Islam, karena ini merupakan garansi kita agar kita menjadi selamat ketika nanti di akhirat. Ketika seseorang mempunyai amalan yang baik, mempunyai perilaku yang baik, dermawan, suka berbagi terhadap sesama, tapi ketika dia meninggalkan dunia ini tidak dalam keadaan muslim, maka kebaikannya hanya ditinggal di dunia ini. Tetapi ketika seseorang meninggalkan dunia ini dalam keadaan muslim, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah segala perbuatan baiknya, walaupun itu kecil, walaupun itu senyum terhadap saudaranya, apalagi dengan sedekah, puasa, dan ibadah bersujud kepada Allah, maka semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun maka Allah akan menimbangnya, maka Allah akan menghitungnya. Oleh karena itu marilah kita
tetap menjaga keimanan kita, karena keimanan itu bisa bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu bi ta'at wa yanqusu bil maksiyah. Keimanan seseorang bisa bertambah ketika seseorang tersebut taat terhadap perintah-perintah Allah, dan keimanan seseorang juga bisa berkurang apabila seseorang tersebut bermaksiat pada Allah SWT, tidak menjalankan perintah Allah SWT. Kita jaga keimanan tersebut, terutama setelah kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Jamaah sholat Id yang dimana Allah, Ramadan sudah berlalu. Apakah kita berhasil ketika sudah menjalankan ibadah bulan Ramadan? Karena ketika kita berada di bulan Syawal, kita mengalami yaitu hari kemenangan. Namun pertanyaan besar, apakah kita termasuk orang-orang yang berhasil di dalam bulan Ramadan? Apakah kita kembali kepada kebiasaan yang lama sebelum di bulan Ramadan? Jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surah Asy-Syams 9-10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang sudah mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ramadan merupakan salah satu bulan pensucian jiwa. Maka ukuran keberhasilan Ramadan bukan pada waktu di bulan Ramadan, tetapi ukurannya pada waktu setelah bulan Ramadan. Bagaimana keadaan kita setelah bulan Ramadan? Apakah kita berhasil atau tidak? Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikan, Alhamdulillah amal ya Allah atwamuha wa inqalla. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah atwamuha, yang kontinu, yang terus wa inqalla, walaupun itu qalil, walaupun itu sedikit. Oleh karena itu apakah amalan-amalan yang membekas di bulan Ramadan yang bisa kita jalankan setelah bulan Ramadan? Idul Fitri bukan hanya sekedar kita bergembira, bukan sekedar kita memakai pakaian yang baru, pakaian yang bagus, tetapi Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan kembali pada dalam keadaan fitrah. Maka ketika seseorang yang sudah beridul fitri, maka bisa dilihat apakah orang itu hatinya bersih atau dosanya sudah diampuni. Yang ketiga adalah amalnya meningkat. Jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, Ibnu Rajab rahimahullah menyampaikan, bukanlah hari raya itu adalah orang yang memakai pakaian baru, tetapi hari raya adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah. Maka hari ini adalah hari kemenangan, namun kemenangan ini bukan berarti kita sudah selesai setelah kita berpuasa, tetapi kemenangan karena yang pertama kita mampu menahan hawa nafsu. Yang kedua kita mampu melawan syahwat. Yang ketiga kita mampu mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa tu'minu ittaqallaha wa tuqaddirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kamu mengumpulkan bilangan dan Ramadan dan mengapunkan Allah atas petunjuknya dan serta kamu bersyukur.
Jamaah sholat Id yang dimurkai Allah, oleh karena itu kita memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal yaitu bulan peningkatan. Ini makna besar, setelah Ramadan kita harus meningkat, bukan menurun. Syawal adalah bulan pembuktian. Apakah kita tetap sholat berjamaah di masjid? Apakah kita tetap berhubungan dengan Al-Quran, ya, dekat dengan Al-Quran dalam membacanya, mengkajinya dan sebagainya? Apakah kita tetap menjaga lisan kita? Apakah kita tetap menjaga akhlak kita? Seperti ketika kita berada di bulan Ramadan. Jamaah sholat Id yang dimurkai Allah, oleh karena itu salah satu petunjuk dari Rasulullah untuk menyempurnakan bulan Ramadan yaitu dengan berpuasa 6 hari setelah bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Maka puasa tersebut seperti orang yang puasa sepanjang tahun. Ini merupakan menunjukkan bahwa ibadah Ramadan itu tidak berhenti. Jamaah sholat yang dimurkai Allah, dan salah satu tanda diterimanya ibadah kita di bulan Ramadan adalah bentuk istiqomah setelah kita berada di bulan Ramadan. Dan Ramadan telah melatih kita untuk berbagai pelajaran. Yang pertama, melatih kita disiplin untuk sahur, ya, dan berbuka. Kemudian kita sabar ketika melihat hal-hal yang menggoda kita, sabar untuk tidak terganggu. Ketika ada orang yang makan, kita tidak terganggu untuk ingin makan. Kita sabar menahan amarah. Kita salah satu pelajaran lagi, kita ikhlas untuk menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, peduli terhadap sesama. Salah satunya kita disunahkan untuk banyak bersedekah. Kita akhiri bulan Ramadan dengan membayar zakat untuk meringankan beban saudara kita yang lain. Dan yang terakhir, kunci untuk menjaga istiqomah, kita tetap istiqomah di dalam setelah bulan Ramadan adalah yang pertama adalah muhasabah, menghitung amalan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita dituntut untuk melihat apa yang sudah kita kerjakan pada hari kemarin, bulan kemarin, dan tahun kemarin sebagai bentuk muhasabah. Yang kedua adalah muraqabah, kita memeriksa diri kita sendiri. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu memeriksa kita semuanya. Yang ketiga, kita menjaga ibadah kita, menjaga sholat kita, karena sholat kita mencegah perbuatan fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Yang keempat, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi ilal hiya aqwam. Surat Al-Isra 9. Dan yang terakhir, kita berdoa pada Allah supaya kita tetap di dalam ajaran Islam. Kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jamaah sholat Id yang dimurkai Allah. Karena itu marilah kita berdoa pada Allah, semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan menjadikan kita orang-orang yang beriman dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nalaqqa haqqan warzuqna tibaa wa al-batilan batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wansurna 'alal qaumil kafirin.
Allahumma izul Islam wal muslimin. Allahumma izul Islam wal muslimin. Allahumma izul Islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.